Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kita akan mempelajari materi kita tentang bangun ruang. Oke, silakan disimak ke slide-nya ya. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat yang pertama memahami jenis-jenis bangun ruang. Baik ketika melihat gambarnya, kamu bisa tahu itu bangun ruang apa namanya. Kemudian atau disebutkan sifat-sifatnya, kamu mengerti, oh itu bangun ruang kubus misalnya, oh itu bangun ruang balok, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memahami istilah-istilah yang umum digunakan pada bangun ruang. Ada beberapa istilah, kamu paham tentang apa itu rusuk, apa itu sisi, dan apa itu sudut. Yang ketiga, mengerti konsep dasar volume dan luas sisi. Tapi kali ini kita fokus di volume dulu saja ya. Yang keempat, menguasai jaring-jaring bangun ruang. Ini juga belum sempat kita bahas. Yang kelima, menerapkan pada soal cerita. Nah, ini nanti kita ada kasih beberapa contoh soal. Oke. Beberapa contoh bangun ruang pada benda-benda di sekitar kita adik-adik. Yang pertama, lemari. Dia menyerupai seperti balok. Dadu seperti kubus. Kaleng seperti tabung. Piramida itu yang ada di Mesir ya, tempat kuburannya Firaun ya, piramida. Itu bentuknya seperti limas. Kelereng berbentuk seperti bola. Trompet seperti kerucut. Ya, trompet. Ini yang seperti topi petani lah ya. Itu seperti kerucut. Kemudian macam-macam bangun ruang secara umum dibagi jadi dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Sisi datar tuh maksudnya garisnya lurus aja. Nggak ada nggak ada lingkarannya nggak ada di sana. Tapi seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Kemudian ada bangun ruang sisi lengkung. Nah, dia ada lengkungannya, atau ada lingkarannya. Tabung, itu alas dan tutupnya lingkaran. Kerucut, alasnya lingkaran. Bola, bagian tengahnya lingkaran. Kemudian, bangun ruang sisi datar, itu yang pertama ada kubus. Kubus itu mempunyai 6 sisi dan 12 rusuk yang sama panjang semuanya. Kemudian ada 4 diagonal ruang dan 6 bidang diagonal. Ya. Kemudian kalau balok terdiri dari 6 sisi, yaitu depan, belakang, atas, bawah, kiri, dan kanan. Kemudian punya 12 rusuk. Nih, sisi panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, dan tingginya ada 4. Kemudian punya 4 diagonal ruang. Ya, nanti ini yang diagonal-diagonal ini nanti saja. Kemudian prisma ya, ini bangun ruang sisi datar ada prisma. Prisma itu dia punya alas sama atap bentuknya sama, harus sama. Kalau berbeda berarti dia bukan prisma. Baik ukuran maupun bentuk dia harus sama. Kemudian serta memiliki sisi bagian samping yang berbentuk persegi panjang. Ini nih sampingnya nih. Tuh ya. Ini 1, 2, 3. Limas yang tadi seperti piramida, dia mempunyai alas berbentuk segi banyak. Segi banyak tuh boleh segi 3, boleh segi 4, boleh segi 5, segi 6, segi 8. Ya, boleh, bebas. Yang penting tuh intinya di ujungnya lancip. Di ujungnya lancip. Titik. Ini disebut juga dengan puncaknya limas. Oke, lanjut ya. Bangun ruang sisi lengkung itu yang pertama adalah tabung. Tabung kita sering sekali lihat di sekitar kita seperti botol minum, gelas, galon ya, itu tabung. Tabung tuh mempunyai 3 sisi, atap, alas, dan di sini namanya selimut tabung. Atap dan alasnya berbentuk lingkaran, selimut tabungnya berbentuk persegi panjang. Kemudian ada kerucut. Kemudian ada kerucut. Kerucut itu alasnya berbentuk lingkaran, kemudian di atasnya itu dia mengerucut atau ada puncaknya ya. Nah, lancip ya, ada puncaknya, itu kerucut.
Di sini kerucut mempunyai dua sisi, yaitu sisi alas lingkaran berupa lingkaran dan selimut kerucut. Nih selimut kerucut nih. Itu yang seperti segitiga ya. Baik, yang terakhir adalah bangun ruang sisi lengkung bola. Oh, maaf nih salah. Salah kasih deskripsinya ya. Iya, pokoknya intinya bola itu seperti lingkaran ya. Kita lihat aja seperti bola ya. Dia makanya rumusnya tidak jauh seperti lingkaran. Nanti ada beberapa istilah sama kayak lingkaran. Dia di sana nanti ada jari-jari, diameter kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian pada bangun ruang. Yang pertama ini, yang pojok ini namanya titik sudut. Titik sudut adalah perpotongan 3 buah rusuk. Nih 1 rusuk, 2 rusuk, 3 rusuk. Jadilah titik sudut. Kayak gitu. Nggak mesti 3 buah sih ya, tergantung. Makanya kayak misalnya 5 segi 4. Berarti perpotongan 4 yang di puncaknya itu 4 rusuk ya. Kemudian yang di sini ada sisi. Tuh, intinya sih kalau sudut mah pojok-pojoknya aja ya. Kita bayangin aja seperti kardus ini. Nah, ini pojok-pojoknya ada 1, di bawah ada 4, di atas ada 4. Ini namanya sudut. Kemudian di sini ada sisi namanya. Sisi itu permukaannya. Jadi kalau seperti kardus itu permukaannya ada berapa ya? Kita lihat 1, kanan yang kiri 2, atas 3, bawah 4, depan 5, belakang 6. Jadi sisinya ada 6. Kemudian apa itu rusuk? Rusuk itu tiang-tiangnya. Ini tiangnya ini nih, garis-garisnya ini. Ini namanya rusuk. Kita hitung yuk rusuknya ada berapa nih pada bangun kubus ini? 1, 2, 3, 4. Tiang yang tegaknya 1, 2, 3, 4. Udah 8. Sama yang di atap 1, 2, 3, 4. Ada 12. Ya, apakah semua bangun ruang sama, Kak? Banyak sudutnya atau banyak rusuknya atau banyak sisinya? Ya enggak, tidak semuanya sama. Makanya kalian yang penting paham, oh sudut itu yang di pojok-pojoknya, oh sisi itu yaitu permukaannya, dan rusuk itu adalah tiang-tiangnya. Ibarat kalau kita ngebangun rumah kan ya, kalau ngebangun rumah kan ada tiangnya, ada temboknya, kemudian ada pojok-pojokannya. Ya udah, pojok-pojokan rumah itu sudut. Kemudian tiang-tiang rumah kita yang di setiap pojokannya itu kan ada tiang-tiangnya, kayak ke masjid deh, ada tiang-tiangnya gitu ya, atau tenda misalnya ya, ada tiang-tiangnya di setiap pojok-pojoknya ya. Nah, itu disebut juga rusuk. Kemudian misalnya dipasangin tembok ya, temboknya itu adalah namanya sisi. Oke, lanjut. Di sini ada tugas kalian, tentukan berapa banyak rusuk, sisi, dan titik sudut dari bangun ruang di bawah ini. Yaitu kamu sebutin semua ya. Rusuknya ada berapa, sisinya ada berapa, titik sudutnya ada berapa. Berarti 3 tugasnya. Kubus ada berapa, balok ada berapa, sampai bola. Setiap poin berarti jawabannya ada 3 ya. Rusuknya ada sekian, sisinya ada sekian, sudutnya ada sekian. Kayak gitu. Oke, next. Volume bangun ruang. Salah nih. Prinsip volume aja kita. Ke prinsip volume. Volume itu sih artinya isi. Nih kalau kita lihat ke teko meteran ini, ya teko di rumah deh. Volume tuh apa? Ya isi atau besarnya muatan yang bisa ditampung pada suatu bangun atau bangun ruang. Jadi istilahnya misalnya ini seperti bangun ruang apa ya? Tabung ya. Nah, ini bangun ruang tabung ini dapat mengisi berapa banyak air ya. Sesuatu yang dapat kita isi itu seperti kita bisa isi air, isi kecap, isi minyak, isi bubuk. Misalnya bubuk tuh seperti gula ya, serbuk kayak gitu. Yang penting dia bendanya itu ya bisa mengikuti tempat kayak gitu. Jadi jangan kaku kalau naruh batu, Kak. Ya batu itu nggak ngikutin wadahnya. Batu kan kaku ya. Tapi kalau kayak seperti serbuk boleh. Serbuk cairan boleh. Nah, itu namanya volume atau isi. Biasanya satuan volume yang digunakan itu umumnya liter gitu kan. Bu, beli bensin berapa liter? 2 liter. Nah, itu volume itu ya, penerapan volume. Kalau kita beli sirup nih mau bulan puasa nih, beli sirup kita lihat di situ 650 ml. Ml tuh mililiter. 250 ml. Ml tuh mililiter. Seperti itu. Insyaallah paham ya. Oke, kemudian kita ke konsep dasar rumus volume bangun ruang. Untuk bangun datar,
yang tidak, maaf, salah ketik lagi. Untuk bangun ruang yang tidak mengerucut seperti kubus, balok, tabung, dan prisma, dia kan nggak ada mengerucut. Maksudnya itu ujungnya nggak lancip. Itu rumusnya, prinsipnya adalah luas alas dikali tinggi. Ya, prinsip adik-adik, mau kubus, balok, tabung, prisma, itu luas alas dikali tinggi. Enggak kok kak, buktinya kubus sisi kali sisi kali sisi volumenya. Enggak kok kak, buktinya balok panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita buktikan. Ini contoh lah, kita ambil kubus. Kubus itu kenapa bisa punya rumus sisi kali sisi kali sisi? Padahal tadi katanya prinsipnya luas alas kali tinggi. Karena alas kubus dia itu berbentuk apa? Persegi. Persegi rumusnya apa? Sisi kali sisi. Tingginya tuh yang ke atas. Ke atasnya sama nggak panjangnya sama yang nyamping ini? Sama. Kalau gitu berarti lengkap udah. Sisi kali sisi kali sisi. Luas alasnya sisi kali sisi. Tingginya sama kayak sisi panjangnya. Jadi sisi kali sisi kali sisi. Begitu. Contoh kedua lagi ya, buktikan lagi ya. Prinsipnya tuh semua bangun datar yang nggak ada lengkungnya luas alas kali nggak ada lengkungnya. Yang tidak mengerucut itu luas alas kali tinggi. Balok kak, kita buktikan balok. Panjang kali lebar kali tinggi kan ya. Kalau kita udah hafal rumusnya, panjang kali lebar kali tinggi. Itu nggak luas alas kali tinggi. Sekarang kakak tanya, balok luas alasnya itu berbentuk apa? Umumnya balok alasnya itu berbentuk persegi panjang. Persegi panjang rumusnya apa? Panjang kali lebar kak? Iya, panjang kali lebar. Tuh luas alas kan? Panjang kali lebar. Tinggal dikali tinggi. Maka dapatlah panjang kali lebar kali tinggi. Seperti itu adik-adik. Sedangkan untuk bangun ruang yang mengerucut seperti kerucut sama limas ya. Contohnya cuma dua, kerucut sama limas. Bukan ini ya, bukan yang seperti ini ya. Limas tahu ya. Pokoknya ini seperti ini. Yang mengerucut di ujungnya itu depannya tinggal menambahkan 1/3. Tinggal menambahkan 1/3 seperti. Oke, kita lihat di sini. Kubus, rumus volumenya nih kakak kasih semua nih. Kubus sisi kali sisi. Balok panjang kali lebar kali tinggi. Prisma luas alas kali tinggi. Prisma ini kan dia ada prisma segitiga, ada prisma segi 4. Makanya kita lihat dulu, oh alasnya berbentuk apa? Segitiga ya, pakainya berarti rumus luas alas kali tinggi segitiganya ya. Oh kalau dia persegi, sisi kali tinggi. Makanya melihat dulu kak bentuk alasnya begitu. Nah ini yang berikutnya yang ada yang mengerucut, 1/3 kali luas alas kali tinggi. Karena limas juga ada yang segitiga, ada yang segi 4. Berikutnya balok tabung. Tabung itu V kali R kuadrat kali tinggi. Kak ini mana kak? Coba kak luas alas kali tingginya bagaimana? Ini tingginya udah ada ya. Sekarang luas alas. Tabung, alasnya berbentuk apa? Lingkaran, oke. Lingkaran, rumus luas lingkaran apa? V kali R kali R. Ya udah, berarti tabung itu volumenya V kali R kali tinggi. Nih. Berikutnya kerucut. 1/3 kali VR kuadrat kali tinggi. Nih, 1/3 kali luas alas kali tinggi. Itu ya, berarti betul ke prinsip tadi. Mana nih prinsip? Prinsip ini terpakai. Yang terpenting kita, ini dia pentingnya kita tahu konsep, sehingga nggak terlalu ngapalin, nggak pusing. Kalau kita ngapalin banget pusing nanti. Yang penting kita tahu konsep, cari luas alasnya kali tinggi. Kak kalau nggak ngikutin rumus ya, kalau ulangan pilihan ganda nggak apa-apa kan, nggak ikutin rumus. Yang penting kita tahu luas alas kali tinggi, yang penting hasilnya kan ya gitu. Oke, nah sekarang kita lihat beberapa latihan soal. Di sini ada volume kubus. Volume kubus di samping berapa? Ini kan ada sisinya 6. Volume kubus itu rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Berarti 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu 6 kali 6 kali 6. Hasilnya 216. Ini mah mudah ya. Biasa. Kemudian yang kedua, tuliskan sifat-sifat prisma segitiga. Misalnya dapat soal seperti itu. Sifat-sifat prisma segitiga. Langsung kita bayangin. Prisma segitiga. Oh iya. Prisma segitiga. Nah, di sini kamu kalau ditanya seperti itu jawab. Kalau ditanya sifat-sifat, sisinya ada berapa, alas dan tutupnya berbentuk apa, kemudian serusuknya ada berapa, titik sudutnya ada berapa. Selesai, kayak gitu aja. Yang penting tuh kamu bisa menyebutkan sisinya, kemudian
apa tuh namanya, rusuknya ada berapa, titik sudutnya ada berapa. Jadi tergambarkan, itu bisa untuk jawaban kayak gitu. Soal ketiga, diketahui tabung dengan jari-jari 7, tingginya 30, tentukan volume tabung. Maaf, ini salah soal adik-adik, ini harusnya 20, tingginya 20. Ya udah, dijawab, diketahui tinggi 20 dan jari-jarinya 7. Kita tinggal masukkan ke rumus. Rumusnya adalah V kali R kali R kali T. V itu kan bisa 22/7 atau 3,14. Berarti 22/7 kali 7 kali 7 karena R kuadrat ya. Dikali tingginya 20 dikali 20. Ini 7 sama 7 bisa coret. 22 kali 7 154 kali 20. 154 kali 20 3080 cm pangkat 3. Soal terakhir. Ini gambar apa adik-adik? 5 segi 4 iya tuh ya, ada ya. 5 segi 4 mempunyai volume 256. Volumenya, nah ini volumenya justru diketahui, dia nggak lagi nyari volume ya. Volumenya diketahui, ini muat untuk 256 cm pangkat 3. Apabila luas alas limas tersebut adalah 48, tentukan tinggi limasnya. Ini luas alasnya katanya 48. Ini luas alasnya 48. Dia udah ketahuan luas alasnya. Tadi kan ya kalau limas rumusnya yaitu kakak tulis deh di sini sebentar. Tunggu sebentar. Mana ya ini ya? Bukan. Aduh, mana tuh tadi aplikasinya? Oke, kakak gambarkan dulu ya. Kan limas ingat ya rumusnya ya. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Dia lagi nanya volume apa lagi nanya bukan volume? Bukan, luas alas diketahui, volumenya diketahui. Dia berarti lagi nanya tinggi adik-adik. Kalau gitu dia bukan nanya volume berarti lagi nanya tinggi, maka tinggi sama dengan di sini 3-nya kan tadi di bawah. Berarti volumenya di sini tetap 3-nya tadi di bawah dibagi jadi dikali. Volume kali 3. Luas alasnya kan kita kan lagi nyari tinggi doang ya. Luas alasnya kita pindah ruas. Jadi tuh pindah ruas itu kalau tadi posisi dikali dia jadi dibagi. Ya, emang agak pusing ini ntar di SMP ya, lebih banyak sering pindah ruas itu. Gini. Jadi intinya tuh gini. Kita kan lagi nanya tinggi. Berarti dari rumus ini yang sepertiga kita geserin ke kiri, yang luas alas kita geserin ke kiri. Tadinya kan semuanya dikali. Yang 3 ini dibagi ya, posisinya dia kan per di bawah kan. Kalau tadinya dibagi, pindah ruas jadi dikali. Kalau tadinya dikali kayak luas alas ini kan dikali. Ketika pindah ruas ke sini, dia jadi di bawah, jadi dibagi. Nah, sehingga tinggi sama dengan volume dikali 3 dibagi luas alas. Tuh lihat, 3 kali volume dibagi luas. Tinggi sama dengan 3 dikali volumenya 256 per luas alasnya 48. 768 per 48 sama dengan 16 cm. Demikian adik-adik ya. Jadi mesti pintar ngebalik-balik. Nanti ada beberapa pertanyaan yang balik-balik misalnya. Nggak selalu dia nanya volume. Bisa jadi kayak misalnya pada balok dia nanya berapakah panjangnya. Volumenya diketahui. Lebarnya diketahui, tingginya diketahui. Dia malah tanya panjang. Volumenya malah diketahui. Nah, itu mesti pintar dibalik-balik ya. Gitu ya. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.